Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, walladzi laysa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi da'a an-nas wa arsyadahum ila tauhid rabbil ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Salawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian beserta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid. Pada subuh yang berbahagia ini kita akan melihat beberapa nilai-nilai tauhid dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang akan kita bahas adalah salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya daripada Abdurrahman ibnul As. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna quluba bani Adam kullaha baina usbu'ain min asabi'ir rahman ka qalbin wahid yusarrifuhu haitsu yasha." Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Inna quluba bani Adam kullaha baina usbu'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahid. Sesungguhnya seluruh hati-hati, sesungguhnya hati-hati manusia, sesungguhnya hati-hati manusia semuanya berada dalam dua jari daripada jari-jari Allah Ar-Rahman. Ka qalbin wahid, bagaikan satu hati. Yusarrifuhu haitsu yasha, Allah mengendalikannya, memutar baliknya, membolak baliknya, haitsu yasha, sebagaimana Allah kehendaki. Summa qala, kemudian Rasulullah melanjutkan, Allahumma musarrifal qulub, wahai Allah sang maha membolak balikkan hati, sarrif qulubana ala ta'atik, balikkan hati kami, tetapkan hati kami atas ketaatan kepadamu. Ada dua hal penting yang bisa kita ambil daripada hadis yang mulia ini. Yang pertama tentang kata-kata usbu'aini min asabi'ir rahman, dua jari daripada jari-jari Allah. Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan makna kata-kata jari-jari Allah. Makna
jari-jari Allah, beliau menyebutkan hadza min ahadis sifat. Hadis ini berbicara salah satunya tentang sifat-sifat Allah, yaitu asabi', jari-jari Allah. Sifat yang ada dalam hadis ini, sifat Allah yang ada dalam hadis ini secara makna mutasyabihat, makna yang agak rumit, tidak terang benderang. Artinya asabi', jari-jari di sini mewahamkan, memberikan isyarat sekilas seolah-olah Allah seperti makhluk punya jari-jari, sebagaimana manusia punya jari-jari tangan. Maka kemudian para ulama menjelaskan, di antaranya di sini Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menjelaskan wa fiha al-qawlani as-sabiqani qariban. Pada makna, pada penjelasan tentang sifat-sifat yang seperti ini, sifat-sifat yang mengwahamkan seolah-olah Allah seperti makhluk punya jari-jari tangan, dan sifat-sifat seumpamanya yang mengwahamkan seolah-olah Allah seperti makhluk, fihal qaulani, ada dua cara memahami sifat-sifat seperti ini, baik yang terdapat dalam hadis ini maupun yang terdapat dalam nas yang lain, Al-Quran maupun hadis. Ada dua cara. Imam Nawawi menjelaskan, ahaduhuma al-imanu biha min ghairi ta'arrudin li ta'wilin wala li ma'rifatil ma'na, bal yu'minu biha haqqun bi annaha haqqun wa anna zahiraha ghairu muradin. Cara yang pertama, beriman dengan sifat tersebut. Kita mengimani bahwa Rasulullah mengatakan asabi', kata-kata asabi', jari-jari bagi Allah, min ghairi ta'arrudin li ta'wil, tanpa kita ta'wil, wala li ma'rifatil ma'na, dan tanpa kita bahas makna daripada jari-jari tersebut. Tidak kita bahas, tidak kita bayangkan apakah jari-jari tersebut seperti jari-jari makhluk. Tidak kita bahas maknanya, tetapi bal yu'minu biha haq bi annaha haq. Kita beriman kata-kata jari-jari tersebut disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya ini, wa anna zahiraha ghairu muradin, tapi makna yang dipahami bahwa itu seperti jari-jari makhluk bukan makna itu yang dikehendaki. Jadi bagaimana juga kita serahkan hakikat makna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal tersebut sebagaimana firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah apapun, sedikit pun, dalam bentuk apapun dengan makhluk. Wa huwas sami'ul basir, dan dia ya Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi kita beriman sesuai dengan Rasulullah katakan, kata-kata asabi' bagi Allah, jari-jari, tapi hakikat maknanya kita serahkan kepada Allah, bukan seperti jari-jari makhluk, dan jangan kita bayangkan seperti itu. Nah, ini cara yang pertama, disebut dengan tafwid. Menyerahkan hakikat makna tentang sifat-sifat seperti ini
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara yang kedua memahaminya, wasani, kata Imam An-Nawawi, yuta'awwalu bihasbi ma yaliqu biha. Cara yang kedua ditakwil, artinya dibawa dari makna hakikat kepada makna yang lain. Kalau dimaknakan secara hakikat akan menyerupakan Allah dengan makhluk, maka dibawa dari makna hakikat kepada makna yang lain, disebut dengan takwil. Fa'ala hadzal murad al-majaz, maka ketika maknanya ditakwil, maka kata-kata asabi' itu adalah majaz, bukan hakikat. Di sini Imam Nawawi memberikan contoh, kama yuqalu fulan fi qabdati wa fi kaffi, seperti seseorang mengatakan si fulan tersebut berada dalam genggaman saya. Apa makna ketika kita mengatakan si fulan itu sudah berada dalam genggaman saya? Apakah bermakna dia dalam telapak tangan kita? Kita genggam dia? Berarti maknanya majaz. Ketika kita mengatakan si fulan tersebut berada dalam telapak tangan saya, ya, tidak bermakna kemudian kita menggenggam si fulan tersebut dengan tangan, tapi bermakna majaz. Nah, apabila itu bermakna majaz, maka apa yang diinginkan dari makna asabi' di sini, para ulama menyebutkan bal muradu tahta qudrati, maknanya si fulan tersebut berada dalam kekuasaan saya. Nah, kalau makna majaz ini kita terapkan pada hati seluruh manusia berada dalam jari-jari Allah, maksudnya hati seluruh manusia berada dalam kendali Allah. Jadi penyebutan kata-kata jari di sini adalah penyebutan secara majaz. Metode ini disebut dengan metode takwil. Dua metode ini adalah metode yang digunakan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah terhadap ayat-ayat atau hadis-hadis yang di dalamnya mengandung sifat-sifat yang mutasyabihat secara makna. Cara pertama, ditafwid, diserahkan hakikat makna kepada Allah, kita beriman dengan ayat tersebut, dengan hadis tersebut. Cara kedua dengan ditakwil, kita bawa makna dari hakikatnya kepada makna yang lain yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Metode ini diringkaskan oleh Imam Al-Laqani dalam kitabnya Jauharatut Tauhid. Imam Al-Laqani mengatakan, ini harus kita hafal kaedah. Ini kaedah oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sudah dibuat untuk menjaga akidah umat. Ya. Kaedahnya, kullu nassin awhamat tashbih awilhu aw fawwid warum tanzihan. Setiap nas, diingat baik-baik, setiap nas, baik itu ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis seperti hadis yang kita bahas pada subuh ini, yang di dalamnya mengandung sifat-sifat Allah yang mengisyaratkan seolah-olah Allah serupa dengan makhluk, maka kalau kita menemukan nas-nas tersebut, yang pertama awilhu, takwil, bahwa itu majaz, hakikatnya bukan itu. Yang kedua, kalau enggak mau takwil, au fawwid, lakukan tafwid, serahkan hakikat makna kepada Allah dan tidak bahas lebih daripada itu. Warum tanzihan, yang intinya baik takwil maupun tafwid, yang intinya warum tanzihan,
sucikan Allah, bersihkan Allah, sucikan Allah daripada sifat-sifat, daripada menyerupai dengan makhluk. Ya, berbeda dengan mujassimah. Ada mujassimah, ada musyabbihah, kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka mereka akan mengatakan ketika membahas hadis ini, langsung mereka praktekkan, seperti ini jari-jari Allah. Hati manusia berada di sini. Na'udzubillah. Ketika dia mengatakan seperti ini jari-jari Allah, na'udzubillah, maka menyerupakan Allah dengan makhluk. Untuk menjaga akidah umat daripada menyerupakan Allah dengan makhluk. Makna yang kedua yang kita ambil daripada hadis ini, tadi sudah kita jelaskan bahwa maksud bahwa hati manusia semuanya berada dalam jari-jari Allah, maksudnya berada dalam kekuasaan Allah. Yusarrifuhu haitsu yasha. Allah membolak-balikkan sesuai kehendaknya. Seolah-olah hati itu satu dalam genggaman Allah. Artinya mudah sekali. Berapa jumlah hati manusia? Berapa miliar jumlah manusia? Ya, kita umat Islam saja berapa 1 miliar lebih, ya, 2 miliar atau lebih. Berapa jumlah manusia semua? Berapa jumlah hati semua? Semuanya berada dalam kekuasaan Allah, dalam kendali Allah. Terasa bagi Allah seperti satu hati yang tinggal Allah setel-setel. Kapan saja, dalam hitungan detik, bisa Allah bolak-balikkan. Bisa Allah masukkan cahaya ke dalamnya. Tapi sebaliknya bisa Allah cabut cahaya dari dalamnya dan tinggal dalam kegelapan. Bisa Allah berikan hidayah, bisa Allah sesatkan, bisa Allah luruskan, bisa Allah plesetkan dalam hitungan detik. Haitsu yasha, sesuai dengan keinginan Allah. Dan ini siapapun, ya, siapapun. Makanya Rasulullah disebutkan dalam hadis ini, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam ketaatan kepadamu. Anas bin Malik menceritakan, ya, Anas bin Malik mengatakan, Rasulullah sering kali berdoa, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Sering sekali Rasulullah berdoa, mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya, ya Allah, tetapkan hati kami dalam agamamu. Ya Allah, kuatkan, palingkan hati kami selalu kepada ketaatan kepadamu. Selalu diulang-ulang doa tersebut, sering sekali didengar oleh para sahabat. Maka suatu ketika Anas bin Malik protes. Apa kata Anas bin Malik? Ya Rasulullah, amanna bik wa bima ji'ta bih. Wahai Rasulullah, kenapa engkau selalu berdoa seperti itu dan mengajarkan kami untuk berdoa seperti itu? Bukankah kami sudah beriman kepadamu? Bukankah kami sudah beriman dengan apapun yang engkau perintahkan? Pastilah kami aman. Pastilah hati kami sudah baik. Pastilah hati kami tidak akan bahaya, tidak akan terbolak-balik. Tidak, kata Rasulullah, tidak aman. Setingkat sahabat yang sudah taatnya luar biasa, yang imannya tingkat level tinggi, apa kata Rasulullah? Tidak aman. Karena hatimu bukan kamu yang mengendalikan, Allah yang kapan saja dia bisa membolak-balikkannya. Selevel wali Allah,
Syekh Basisah di kalangan Bani Israel sudah jadi wali, bisa terbang, doa mustajab, bisa mati dalam keadaan kafir. Tidak aman, kata Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, innal qulub, kenapa tidak aman? Sesungguhnya hati itu berada dalam kendali Allah. Yuqallibuha, Allah bisa saja membolak-balikkannya kaifa yasha, sesuai dengan keinginan Allah. Ini penting sekali, ya. Jangan kita merasa aman, jangan kemudian kita merasa hati kita sudah aman. Kapan saja Allah bisa membolak-balikkannya. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita doa, meminta hati untuk ditetapkan dalam ketaatan, untuk istiqamah, ya. Karena tidak singkat perjuangan kita di dunia ini. Ada orang kadang-kadang sudah hijrah, sudah bagus, dari dulu tidak baik, sudah baik, kemudian dia santai-santai saja setelah sudah baik, sudah hijrah, sudah merasa aman. Tidak. Dalam waktu hari, dalam waktu minggu, dalam waktu bulan, dalam waktu tahun bisa berubah seketika. Atau orang dari kecil sampai tua sudah baik selalu, tapi ketika wafat, mau meninggal, na'udzubillah, tinggal satu langkah ke surga. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, ada hamba tinggal satu langkah ke surga. Dari kecil sampai tua ibadahnya luar biasa, tinggal melangkah satu langkah, meninggal masuk surga. Tapi sebelum dia melangkahkan satu langkah itu, fayasbiquhul amal, Allah membolak-balikkan hatinya, terpleset, na'udzubillah, dan meninggal dalam keadaan tidak baik. Tapi ada manusia dari kecil tidak baik sampai tinggal satu langkah ke neraka. Begitu dia melangkah satu langkah kaki lagi, meninggal, masuk neraka. Tapi Allah membolakkan hatinya, tinggal satu langkah sebelum dia melangkah, Allah nampakkan kepada dia seorang anak yatim yang lapar, timbul kasih sayang. Dia ketika dia melangkah ingin memberikan sedekah, mati, masuk surga. Ini makna Allah yang mengendalikan hati itu. Kapan saja, detik, jam, hari, minggu, tahun, maka kita tidak boleh merasa aman. Tingkat Anas bin Malik ketika bertanya, wahai Rasulullah, apalagi? Kami sudah beriman, kami sudah berjuang bersamamu, membelamu. Apalagi? Kenapa harus minta doa seperti itu ditetapkan hati? Kata Rasulullah, tidak aman. Allah yang maha membolak-balikkan hati. Seluruh hati manusia berada dalam genggaman Allah. Namun tentunya ini membuat kita sangat khawatir sekali, membuat kita sangat takut sekali. Lantas pertanyaannya, bagaimana agar hati kita selalu ditetapkan oleh Allah dalam kebaikan? Sudah taat, sudah baik seperti ini, dibuat istiqamah oleh Allah sampai mati. Kalau bisa mati, kalau tidak di masjid, ketika pergi masjid atau pulang dari masjid. Bagaimana caranya agar kesalihan selama ini terus bertahan, dijaga oleh Allah, tidak dibolak-balikkan hatinya? Nah, Allah memberikan tips dan Rasul memberikan kita cara agar meskipun Allah bisa kapan saja membolak-balikkan hati manusia, termasuk hati kita, tapi kita senantiasa hati kita berada dalam ketaatan kepada Allah. Al-Quran mengajarkan, yang pertama, kita akan melihat hati-hati yang mana yang Allah plesetkan dan hati-hati siapa
yang Allah selamatkan. Kita lihat surah Ar-Ra'du ayat 27. Allah berfirman, "Qul innallaha yudhillu man yasha wa yahdi man anab." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah bisa menyesatkan siapapun yang Dia kehendaki dan bisa memberikan hidayah siapapun yang menginginkan Allah. Jadi agar hati kita senantiasa tetap dalam ketaatan dibuat oleh Allah, yang pertama apa menurut konsep ayat ini? Wa yahdi man anab. Harus ada dalam hati kita ingin dekat dengan Allah. Belum perbuatan, ingin itu harus ada. Ketika kita melihat ada orang rajin baca Al-Quran, harus tertanam dalam hati kita, ya Allah, seandainya saya bisa baca Al-Quran seperti dia. Man anab. Ketika melihat orang selalu jamaahnya di masjid rutin, rasa dalam hati, ya Allah, saya ingin seperti dia, tenang hatinya, dekat denganmu. Ketika melihat orang saleh, man anab, ingin kembali kepada Allah, taat kepada Allah sebagaimana orang saleh tersebut taat kepada Allah. Man anab, itu yang Allah ingin lihat. Jadi seolah-olah di sini mengisyaratkan hidayah itu perlu dipancing. Cahaya yang menerangi hati itu perlu dipancing. Ketika cahaya itu datang, dia akan melihat dalam hati itu ada pancingannya enggak. Ketika ada pancingan dia masuk, tapi ketika tidak ada pancingan dia lewat. Apa pancingan itu? Keinginan untuk berubah menjadi baik, keinginan untuk dekat dengan Allah meski kadang-kadang belum mampu, keinginan untuk menjadi orang soleh meski kadang-kadang masih berantakan dan rusak, keinginan ingin hati bersih meskipun masih kotor. Man anab. Dan itu sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum mimma yuhyikum bima yuhyikum. Wahai orang-orang beriman, jawablah panggilan Allah dan Rasulnya, karena dengan kalian menjawab panggilan Allah dan Rasulnya, dengan itulah bima yuhyikum, Allah akan menghidupkan hati kalian. Ketika azan dikumandangkan, semua suara-suara dimatikan dulu. Walaupun kita belum mampu pergi ke masjid, ketika datang orang berdakwah ke rumah kita, buka pintu, kasih masuk. Meskipun kita belum mampu mengikuti jejaknya. Ketika datang orang menasihati kita, buka telinga, dengar. Meskipun kita belum mampu mengamalkannya, istajibu, jawab. Jangan dilawan. Maka Imam Syekh Nawawi Banten dalam kitab Nasaihul Ibad menyebutkan para ulama salafus saleh membedakan dosa. Ada dua dosa. Dosa yang pertama mudah Allah memaafkannya dan mudah diampunkan oleh Allah. Dosa yang kedua yang berbahaya. Dosa yang pertama, dosa karena syahwat. Ada orang berdosa karena kalah terhadap dirinya sendiri, dimenangkan oleh syahwat, terjadi dosa. Ini kata para ulama salafus saleh, yurja, mudah diharapkan pengampunan baginya. Tapi dosa yang kedua, dosa karena sombong. Azan dikumandangkan, datang orang, dikecilin sedikit radionya, lagi azan. Apa? Kecil-kecilin, besarin terus. Datang orang ke kita kasih nasihat. Apa kamu? Kamu aja belum beres, apa nasihati saya? Ini yang dosa, kesombongan, ini yang berbahaya.
Ketika melihat orang saleh, orang baik, sedangkan kita belum baik, kita meremehkannya. Panena ya. Sama Cik Legelung, sama seperti saya, manusia juga dia. Kacau juga itu, nampak di depan kita aja. Dosa karena kesombongan. La yurja ghufranuhu. Sulit kemaafan baginya, dijauhkan oleh Allah. Inilah orang-orang yang hatinya yudhil. Ya. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbih. Inilah hati orang yang yahulu, dihalangi oleh Allah. Nah, dia dengan hatinya dihalangi oleh Allah. Hatinya sendiri bukan dalam kendalinya, tapi kendali syaitan. Kenapa? Karena dia tidak menjawab panggilan Allah. Dia tidak menjawab kebaikan. Maka oleh karena itu, cara yang pertama, konsep Al-Quran, agar hati kita senantiasa ditetapkan oleh Allah dalam kebaikan, dalam ketaatan, kita buat pancingan. Setiap kebaikan kita terima, kita dengar, tidak kita bantah, tidak kita lawan, meskipun belum mampu kita mengamalkannya secara sempurna. Sebaliknya, mana hati-hati yang dibolak-balik oleh Allah kepada kesesatan, yang dihalangi oleh Allah antara dia dan hatinya tadi? Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 26, wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Dan hati-hati, bukan hati-hati dalam makna kata kerja, hati yang dibolak-balikkan oleh Allah kepada keburukan, yang senantiasa dihalangi oleh Allah daripada kebaikan, illal fasiqin, adalah hati orang-orang yang fasik, yang seperti tadi, berbuat dosa karena kesombongan. Ini konsep Al-Quran. Kemudian Rasulullah mengajarkan kepada kita beberapa doa yang senantiasa kita baca dalam salat kita atau kapanpun, agar hati kita senantiasa ditetapkan oleh Allah. Di antaranya doa Rasulullah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudhillani. Ya Allah, aku berlindung dengan keagunganmu. La ilaha illa anta, yang tiada Tuhan selainmu. Aku berlindung kepadamu daripada engkau plesetkan, engkau sesatkan. Kita perlu berdoa, tidak boleh merasa aman. Kemudian doa yang lain diajarkan dalam Al-Quran yang sering dibacakan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tuhan kami, jangan engkau palingkan lagi hati kami daripada kebaikan setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, karuniakanlah kepada kami selalu kasih sayangmu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha mengaruniakan rahmat kepada hamba-hamba. Kemudian di antara doa salafus saleh, Allahumma la tukilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, jangan pernah engkau serahkan urusan kami kepada kami sendiri. Tak mampu kita mengendalikan diri kita. La tukilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, sedetik pun jangan serahkan diri kami kepada kami, karena kita tidak mampu mengendalikan diri kita. Yang mampu mengendalikan diri kita hanya Allah subhanahu wa ta'ala, karena semua hati kita berada dalam genggamannya. Inilah dua makna penting yang dikandung dalam hadis yang kita bahas pada subuh yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.